Sebelum dilakukan penanaman jagung dan kacang hijau, dilakukan pembukaan lahan dengan membersihkan lahan dari semak belukar menggunakan cangkul dan arit. Pada minggu berikutnya dilakukan pembuatan guludan seukuran 2x2 meter dengan jarak tiap guludan 30 cm. Setelah itu dilakukan pengelolaan tanah dengan mencangkul hingga tanah menjadi gembur. Selanjutnya tanah dipupuk menggunakan pupuk organik berupa pupuk kandang, kemudian tanah yang akan ditanami disiram dengan air agar kelembapan tanah terjaga. Minggu berikutnya ditentukan jarak tanam untuk penanaman polikultur, jagung dan kacang hijau dengan 3 jalur untuk jagung dan 2 jalur untuk kacang hijau. Benih jagung dan kacang hijau kemudian ditanami pada masing-masing jalur dan mulai dilakukan penyiraman rutin setiap pagi dan sore hari. Selanjutnya diambil 3 sampel pada setiap jalur baik jagung maupun kacang hijau dan diukur tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun. Pengukuran ini dilakukan rutin setiap minggu. Lalu dilakukan penyiangan gulma yang muncul secara manual. Pada minggu ke-7 mulai dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk anorganik yaitu pupuk NPK Mutiara dengan dosis untuk jagung 100 gram per luas lahan dan untuk kacang hijau 60 gram per luas lahan. Pemupukan dilakukan 2 kali agar penyerapan lebih maksimal. Pada minggu ke-8, hama yang muncul dikendalikan dengan menyemprotkan pestisida nabati. Lalu pada minggu ke-9 dilakukan pemupukan kedua. Pada minggu ini kacang hijau telah dimasuki fase generatif sehingga tidak dilakukan pengukuran kembali. Pada minggu ke-11 kacang hijau telah berbuah dan dapat dilakukan pemanenan. Hasil panen dihitung jumlah polong dan ditimbang bobotnya. Lalu pada minggu ke-12 jagung telah memasuki fase generatif dan tidak perlu dilakukan pengukuran kembali. Selanjutnya, pada minggu ke-16, jagung sudah dapat dipanen dan hasilnya dapat diukur diameternya dan timbang bobotnya. Pada praktikum penanaman jagung dan kacang hijau ini, terdapat sejumlah hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Pada tanaman jagung ditemukan ulat gerayak. Ulat gerayak merupakan serangga daerah tropis dari ordo Lepidoptera. Ulat gerayak memiliki kemampuan menggerek tanaman inangnya, terutama pada tanaman fase vegetatif. Larva akan masuk ke dalam bagian tanaman dan aktif makan di sana sehingga bila populasinya masih rendah akan sulit terdeteksi. Kerusakan pada tanaman biasanya ditandai dengan bekas gerekan larva, yaitu terdapat serbuk kasar menyerupai serbuk gergaji pada permukaan atas daun dan sekitar pucuk tanaman jagung. Jika larva merusak pucuk, daun muda, atau titik tumbuh tanaman, dapat mematikan tanaman. Ulat gerayak dianggap sebagai hama berbahaya karena mampu menyerang lebih dari 80 spesies tanaman, salah satunya adalah tanaman jagung. Adapun penyakit yang menyerang tanaman jagung adalah penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur Peronosklerospora maedis. Penyakit bulai dapat menyebabkan berbagai tingkatan gejala, umumnya menyebabkan gejala klorosis. Gejala ini berakibat pada sangat terhambatnya pertumbuhan dan tanaman menjadi kerdil. Penyakit bulai dapat menyerang tanaman jagung berumur 2-3 minggu dan 3-5 minggu. Pada tanaman dewasa, kerusakannya antara 10% hingga 95%. Dari tabel 1 didapatkan hasil produksi tanaman jagung. Pada sampel pertama, diameter tongkol 5,75 cm, bobot segar tongkol 14 gram dan bobot kering tongkol 2,5 gram. Sampel kedua, diameter tongkol 4,6 cm, bobot segar tongkol 13 gram, bobot kering tongkol 4 gram. Sampel ketiga, diameter tongkol 12, cm, bobot segar tongkol 82 gram, bobot kering tongkol 56 gram. Sampel 4, diameter tongkol 10,4 cm, bobot segar tongkol 52 gram, bobot kering tongkol 38 gram. Sampel 5, diameter tongkol 5,6 cm, bobot segar tongkol 18 gram, bobot kering tongkol 4 gram. Sampel 6, diameter tongkol 6,4 cm, bobot segar tongkol 19 gram, bobot kering tongkol 3 gram.
Dari tabel 2 didapatkan hasil produksi tanaman kacang hijau. Pada sampel pertama, jumlah polong per tanaman didapatkan 2, bobot segar polong 0,521 gram, bobot kering biji 0,391 gram. Sampel 2, jumlah polong per tanaman didapat 6, bobot segar polong 2,61 gram, bobot kering biji 1,402 gram. Sampel 3, jumlah polong per tanaman didapatkan 5, bobot segar polong 2,22 gram, bobot kering biji 1,71 gram. Sampel 4, jumlah polong per tanaman didapatkan 6, bobot segar polong 2,01 gram, bobot kering biji 0,93 gram. Sampel 5, jumlah polong per tanaman 5, bobot segar polong 3 gram, bobot kering biji 2 gram. Dari tabel 3 didapatkan hasil pengamatan kacang hijau minggu ke-8. Perlakuan jagung monokultur sampel pertama didapatkan tinggi tanaman 72 cm, jumlah daun 7,7, diameter batang 4,5 cm. Sampel 2 tinggi tanaman 100 cm, jumlah daun 5,6, diameter batang 9 cm. Sampel 3 tinggi tanaman 79,12 cm, jumlah daun 8,3, diameter batang 8,72 cm. Rata-rata tinggi tanaman 8,371 cm, jumlah daun rata-rata 7,2, diameter batang rata-rata 7,41 cm. Perlakuan kacang hijau monokultur sampel 1 tinggi tanaman 26,7 cm, jumlah daun 7,7, diameter batang 4,5 cm. Sampel 2 tinggi tanaman 27,76 cm, jumlah daun 15, diameter batang 2 cm. Rata-rata tinggi tanaman 27,23 cm, rata-rata jumlah daun 13,04, diameter batang rata-rata 1,51 cm. Perlakuan jagung polikultur sampel 1 tinggi tanaman 71,8 cm, jumlah daun 11,3, diameter batang 6 cm. Sampel 2 tinggi tanaman 97,44 cm, jumlah daun 9,3, diameter batang 5,8 cm. Sampel 3 tinggi tanaman 56,54 cm, jumlah daun 9, diameter batang 4,22 cm. Rata-rata tinggi tanaman 75,26 cm, jumlah daun 9,87, diameter batang 5,34 cm. Perlakuan kacang hijau polikultur sampel 1 tinggi tanaman 13 cm, jumlah daun 6,8, diameter batang 2 cm. Sampel 2 tinggi tanaman 32,5 cm, jumlah daun 15,5, diameter batang 1,82 cm. Sampel 3 tinggi tanaman 22,74 cm, jumlah daun 6,33, diameter batang 1,33 cm. Rata-rata tinggi tanaman 22,75 cm, jumlah daun 9,54, diameter batang 1,72 cm. Dari tabel 4 didapatkan hasil produksi tanaman jagung. Perlakuan jagung monokultur sampel 1 tinggi tanaman 113 cm, jagung daun 10,11, diameter batang 8 cm. Sampel 2 tinggi tanaman 121,55 cm, jagung daun 9,77, diameter batang 6,44 cm. Sampel 3 tinggi tanaman 115,22 cm, jagung daun 13,5, diameter batang 8,10 cm. Rata-rata tinggi tanaman 116,59 cm, jagung daun 10,11, diameter batang 7,5 cm. Dalam praktikum ini, diterapkan dua pola tanam yaitu monokultur dan polikultur. Dari visualnya, tanaman yang memiliki pola tanam polikultur tumbuh lebih lebat dan tinggi dibandingkan dengan pola tanam monokultur. Menurut Listiana dan Rahmanda 2021, tanaman yang ditanam dengan pola tanam polikultur dapat tumbuh baik karena mengurangi risiko terserang hama dan penyakit. Pada polikultur dengan tanaman kacang, bintil-bintil akar pada tanaman kacang akan mengikat N sehingga akan meningkatkan kesuburan tanah.
Namun dari segi bobot hasil panennya, tanaman dengan pola tanam monokultur menghasilkan hasil panen yang lebih baik dari tanaman dengan pola tanam polikultur. Menurut Syahputra dan kawan-kawan, 2017, pola tanam monokultur mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pola tanam yang lain, karena tidak adanya persaingan antar tanaman dalam memperebutkan unsur hara maupun sinar matahari.